Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Adrian Ibaho dengan NIM 2220818. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan dan mendemokan aplikasi kami yang berjudul Berita Dunia. Baik, untuk yang pertama, itu adalah latar belakang dan tujuan. Eh, Banyak orang membutuhkan akses berita terkini secara mudah dan cepat. Nah, dengan aplikasi ini hadir untuk menyediakan berita dunia terbaru dalam satu genggaman. Adapun tujuan dan manfaat, memberikan informasi aktual dan terpercaya kepada pengguna. Aplikasi ini membantu masyarakat untuk tetap update mengenai berita yang ada di dunia. Mudah digunakan, informatif, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Adapun fitur utama yang ada dalam aplikasi berita dunia ini, yaitu ada beranda yang menampilkan daftar berita terbaru. Kemudian dapat memilih berita berdasarkan negaranya. Jadi kita bisa memilih itu beritanya berasal dari mana untuk menampilkan isi beritanya. Kemudian ada memfilter kategori dari berita. Jadi kita bisa melihat kategori-kategori yang berita yang kita inginkan, misalkan olahraga atau sains atau teknologi. Kemudian bisa melihat isi lengkap dari beritanya. Jadi ada detail berita, ketika diklik akan tampil eh, isi dari berita-berita tersebut. Kemudian ada pencarian. Nah, jadi dapat mencari berita berdasarkan kata kunci yang diinginkan. Kemudian ada berita video, yaitu menampilkan berita dalam bentuk video. Nah, berita ini saya ambil dari YouTube dengan cara menfilter video-video yang termasuk dalam kategori berita. Kemudian ada berita user. Jadi user di dalam aplikasi ini bisa membuat beritanya sendiri, tetapi tidak akan langsung tampil. Dan ini harus menunggu persetujuan dari admin terlebih dahulu, baru bisa tampil ke beranda. Kemudian ada login admin, jadi akses khusus untuk adminnya untuk mengelola berita-berita yang ada di dalam aplikasi. Kemudian ada tambah dan edit berita. Jadi admin atau pemilik berita dapat menambah ataupun mengedit dan menghapus berita miliknya. Kemudian teknologi yang digunakan, aplikasi ini menggunakan Flutter sebagai framework utama untuk pengembangan aplikasi multi-platform. Kemudian ada Supabase dan Firebase. Saya pakai untuk backend dan database-nya. Jadi database-nya itu saya menggunakan Supabase sebagai penyimpanan untuk foto ataupun videonya saja. Dan saya menggunakan Firebase khususnya Firestore untuk menyimpan detail-detail beritanya. Juga menggunakan out dari Firebase. Kemudian ada YouTube API. Ini untuk mengambil berita-berita jika ada berita yang tersaring berdasarkan kategori berita tadi. Kemudian ada state manajemennya, itu ada provider. Provider ini membantu aplikasi untuk mengelola data secara terpusat, memudahkan pembaruan data di banyak bagian aplikasi, dan membuat kode lebih rapi dan mudah dipelihara. Lalu yang terakhir saya mengambil data berita utama dari News API. Jadi seluruh berita utama dari aplikasi ini itu diambil dari News API. Berikutnya itu akan video mengenai demo dari aplikasinya. Baik, untuk demo yang pertama dari sisi user, di sini kita bisa melihat ada untuk tambah berita, ada logout, ada beranda. Nah, berandanya ini menampilkan seluruh berita yang ada. Nah, untuk yang ini, karena saya hanya menggunakan News API yang gratis, maka untuk pilihan beritanya itu hanya terpusat di Amerika. Nah, jika ingin menggunakan yang seluruh beritanya, maka harus menggunakan News API yang berbayar. Saya akan contohkan untuk yang Amerika.
Nah, sini tampil seluruh berita yang ada di News API-nya. Seperti ini berita dunianya. Kemudian ada kategori, misalnya kita klik kategori bisnis, maka akan tampil seluruh berita mengenai bisnis. Lalu entertainment, kemudian general, kemudian kesehatan, science, dan sport ataupun olahraga. Nah, kemudian ada berita dalam bentuk video. Nah, berita ini saya ambil dari YouTube API. Jadi saya menyaring yang tampil hanya berita-berita yang saya saring yang merupakan berita yang akan tampil di dalam aplikasi ini. Contohnya saya akan klik. Tonight, breaking news as we come on the air. First it was Texas, now the deadly flash flooding in New Mexico. The wall of water. His father, Leo, remembered for having... Nah, jadi berita video ini mengambil video dari YouTube langsung, tapi difilter dengan syarat video tersebut merupakan berita. Kemudian ada berita pengguna. Jadi pengguna bisa membuat beritanya sendiri, tetapi nanti itu akan difilter dulu oleh adminnya. Kalau adminnya mengatakan atau mengiyakan, maka akan tampil di beranda. Contohnya, misal kita buat, atau saya terserah. Entertainment. Dan isi beritanya itu tidak boleh kurang dari 50. Kemudian kita coba publish. Nah, artikel berhasil dibuat dan menunggu persetujuan dari admin. Nah, jadi beritanya itu tidak akan tampil terlebih dahulu, karena beritanya itu harus di ACC dulu oleh adminnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sisi admin. Baik, ini adalah sisi dari adminnya. Secara garis besar, seluruh fiturnya itu sama, kecuali di bagian ini ada tambahan untuk admin panelnya untuk melihat berita-berita yang menunggu persetujuan. Nah, ini tadi berita yang telah dibuat, jadi akan tampil sebagai berikut, yaitu menunggu persetujuan dari adminnya. Misal saya menyetujui, maka beritanya akan tampil di atas sini nanti. Nah, ini kan beritanya tampil lengkap dengan tanggalnya, kemudian penulisnya, ringkasan berita, dan juga konten lengkapnya. Nah, misalkan juga tadi ini yang berita dari News API-nya, dia akan menampilkan judul, kemudian tanggal, lalu penulisnya, kemudian ringkasan berita, konten lengkap, dan juga ada tombol yang berfungsi untuk menyambungkan langsung ke artikel lengkap dari berita tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi tombol tersebut terhubung dengan berita asli dari berita yang ditampilkan. Contohnya seperti ini. Baik, itulah tadi presentasi dan juga demo dari aplikasi berita yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.